Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffiza Kurnia dengan BP 211054/2018 dari Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh akan menjelaskan tentang teori ekonomi klasik. Berikut tokoh-tokoh pada ekonomi klasik yaitu 1. Adam Smith, 2. David Ricardo, 3. Robert Malthus, dan 4. JBC. Di sini saya hanya akan membahas tentang satu tokoh yaitu David Ricardo. Kita akan mulai dengan biodata David Ricardo. David Ricardo adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris. Ia merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Ricardo memulai karir profesionalnya sebagai seorang pialang dan spekulan pasar keuangan. Ia berhasil mengumpulkan kekayaan pribadi yang cukup besar, sebagian besar berasal dari bidang spekulasi pasar keuangan. Setelah pensiun, ia memperoleh kursi di Parlemen Britania Raya. Ia duduk di kursi parlemen selama 4 tahun menjelang kematiannya. Sekarang kita akan masuk pada inti dari teori David Ricardo. Inti teori dari David Ricardo yaitu tentang ekonomi klasik yang mengenai keunggulan komparatif dan teori nilai. Teori keunggulan komparatif ini menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti memiliki nilai pertukaran, yang mana penukaran barang berlaku selama barang masih dapat digunakan. Perpaduan antara teori ini dan teori kuantitas digunakan untuk pengembangan teori perdagangan internasional. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. David Ricardo beranggapan jika perdagangan internasional akan lebih diuntungkan jika negara hanya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Sekarang kita akan masuk kepada dampak dari pemikiran dari David Ricardo. Dampak dari pemikiran David Ricardo yaitu teori keunggulan komparatif Ricardo telah menjadi dasar kegiatan ekonomi perdagangan antar negara pada era modern. Pemikiran David Ricardo ini berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi di kemudian hari. Ekonom Amerika Serikat menempatkan Ricardo sebagai pemikir kedua yang paling berpengaruh di dalam ilmu ekonomi sebelum abad ke-20 setelah Adam Smith. Secara teoretis, Ricardo dianggap sebagai bapak ekonomi klasik. Pemikirannya juga telah melahirkan berbagai aliran ekonomi seperti sosialisme Ricardian, mazhab George, neo-Ricardian, dan memicu berkembangnya teori-teori lain seperti teori pertumbuhan evolusi, konsep pertukaran yang tidak sama, teori perdagangan bebas neo-Ricardian, dan sejumlah teori lainnya yang dikembangkan dari pemikirannya. Sekarang kita akan masuk kepada faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam negara-negara di dunia. Kondisi alam suatu negara memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perdagangan internasional. Negara yang tidak memiliki kondisi alam yang lebih baik dari negara lain membutuhkan peran dari negara tersebut. Yang kedua yaitu keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara pasti menginginkan pendapatan yang lebih untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Berbagai upaya dilakukan oleh negara dalam menentukan kebijakan yang mendatangkan keuntungan lebih, termasuk dalam mekanisme pasar global. Faktor pendorong yang ketiga yaitu keinginan untuk memperluas pasar. Produksi barang ataupun jasa dari suatu negara diharapkan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih. Untuk itu, memperluas jaringan perdagangan penting untuk dilakukan. Dengan membuka diri, pasar hasil produksi negara dapat diekspor ke beberapa negara sehingga akan memperoleh keuntungan yang lebih daripada hanya dipasarkan dalam negeri. Keempat adalah perbedaan iklim. Suatu negara dapat menghasilkan suatu produk dan menjadikan negara tersebut terkenal akan hasil produksinya tersebut. Namun, kondisi iklim di suatu negara ada kalanya dapat mempengaruhi mudah tidaknya memperoleh bahan baku yang diperlukan.
Dan yang kelima adalah peningkatan sumber daya manusia. Dalam pasar internasional, kualitas merupakan hal penting. Kualitas dihasilkan dari kerja sumber daya manusia. Mau tidak mau, setiap negara harus bisa meningkatkan sumber daya manusianya agar dapat bersaing dengan negara lain. 6. Yaitu transportasi dan komunikasi. Peran transportasi dapat mendorong terciptanya kemudahan dalam perdagangan internasional. Bagaimana tidak, kemudahan dalam mendistribusikan produk dari suatu tempat ke tempat yang lain akan mendorong negara berlomba-lomba dalam bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudahan ini dapat tercipta karena tidak hanya melalui satu modal transportasi saja. Kita masuk ke dalam faktor pendorong yang ketujuh, yaitu saling membutuhkan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam aktivitasnya, mereka membutuhkan orang lain untuk hidup. Hal inilah yang mendorong terciptanya perdagangan internasional. Hubungan saling membutuhkan antar dua negara atau lebih mendorong terciptanya kerjasama. Yang kedelapan adalah hubungan diplomatik negara. Kerjasama antar negara tidak lepas dari hubungan diplomatik yang terjalin. Hal tersebut dapat berjalan karena adanya hubungan diplomatik yang mendasari hal tersebut. Apabila hubungan diplomatik negara tidak terjalin dengan baik, maka tidak akan ada kesepakatan ekonomi yang dilakukan oleh negara yang berseteru. Yang kesembilan adalah selera masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa terkecuali. Terkadang, cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya tidak dapat dipenuhi oleh negara sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain. Kita akan masuk kepada grafik tentang perdagangan internasional di Indonesia. Seperti yang terlihat, ini adalah grafik ekspor-impor yang di Indonesia yang terjadi pada April 2021 sampai April 2022. Pada grafik ini, kita melihat bahwa Indonesia mengalami kenaikan. Pada April 2021, ekspor di Indonesia yaitu 18.490,7 dan impor 16.204,3. Sedangkan pada April 2022, ekspor Indonesia meningkat 27.321,7 dan impor meningkat sebesar 19.763,7. Ini terlihat bahwa perdagangan internasional Indonesia mengalami kenaikan secara grafik sebesar ekspor sebesar 47,76% dan impor sebesar 21,97%. Pada neraca perdagangan Indonesia juga terlihat bahwa pada tahun 2021 Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Dan Indonesia kembali mengalami penurunan pada bulan November dan menurun secara drastis pada bulan Desember dan Januari. Dan kembali mengalami kenaikan pada bulan Februari, Maret, dan yang paling signifikan kenaikan pada bulan April 2022. Pada industri pertanian, kehutanan, dan perikanan, pada tahun 2021 Indonesia mengekspor 339,2 dan pada tahun 2022 Indonesia mengekspor 339,1. Pada migas, pada tahun 2021 Indonesia mengekspor sebanyak 962,4 dan pada tahun 2022 Indonesia mengekspor 1.433,3. Pada sektor pertambangan dan lainnya,
Pada tahun 2021, Indonesia mengekspor 2.268,8 dan pada tahun 2022 Indonesia mengekspor 6.409,0. Pada sektor industri pengolahan, Indonesia mengekspor pada tahun 2021 Indonesia mengekspor sebanyak 14.920,3 dan pada tahun 2022 Indonesia mengekspor sebanyak 19.086,3. Selain daripada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menurun 1, Indonesia mengalami kenaikan pada sektor migas, kenaikan ekspor pada sektor migas, pertambangan dan lainnya, dan industri pengolahan. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.